Suara Mang masih di mute. Selamat hari Minggu buat Jemaat HKP Diaspora dimanapun berada. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati sambil diiringi oleh musik preludium. Marilah kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 557 ayat 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku, kasih setiamu sungguh lebih baik.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada Minggu Info Kapit hari ini yang tertulis dalam kitab ketiga dan artinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah kepada Yesus yang letih lesu. Di sisinya makin tulus hatimu. Pandang di kayu salibnya, obat penyembuh. Yesus mati disalibkan nantimu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kau telah memberikan janji-Mu kepada kami umat yang Kau ciptakan. Dalam janji-Mu kami juga melihat ada kuasa-Mu yang melampaui segala kuasa di dunia ini. Kasihanilah kami, meteraikanlah janji-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami selalu setia melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, janganlah menolak kami dari hadapan-Mu. Terimalah kami kembali sesuai dengan janji setia-Mu. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 450 ayat 1. Sungguh hatiku terhibur penuh, Tuhan selalu mengasihiku. Karunia-Nya berlimpah selalu, yang utama kasih-Nya bagiku. Ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku. Ku bahagia besar kasih-Nya, Yesus kau milikku.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu Infokapit hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP 755 ayat 1 dan ayat 3. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Damai kekal dan juga pengampunan yang menghiburku dan menuntunku. Pengharapanku dalam suka duka, kasih rahmat-Mu menguatkanku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Aku percaya kepada kepada Allah, Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang beribadah secara online. Masih unmute, Amang? Masih mute itu apanya? Nggak kedengaran. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita dengarkan warta Minggu 21 2021. Minggu Infokapit, yang berarti bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Topik minggu kita, janji dan kuasa Allah. Tutup altar berwarna hijau. Pelayan ibadah minggu. Pelayan ibadah minggu hari ini yang melayani ibadah kita hari ini, Pengkhotbah Pendeta Resort Liturgis Sintua James Sagala. Pembaca warta calon Sintua Angger Tagaol. Kiranya Tuhan memberkati hambanya yang melayani hari ini. Yang melayani ibadah minggu 28 Februari 2021, Pengkhotbah Pendeta Resort kita, Liturgis Sintua Rosintan Matpaung. Pembaca warta calon Sintua Freddy Panggaribuan. Kiranya Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Ibadah minggu semi virtual. Untuk melakukan pelayanan ibadah di masa pandemi ini, gereja kita melakukan ibadah minggu dengan semi virtual, baik dari gedung gereja maupun dari rumah kita masing-masing. Ibadah kita lakukan dalam bentuk semi virtual. Para petugas ibadah, pemusik, dan song leader diarahkan hari dalam gedung gereja. Ibadah akan disiarkan melalui YouTube dan grup Facebook.
Dan dalam keadaan darurat kita akan melakukan ibadah dengan menggunakan Zoom meeting, aplikasi. Demikianlah diberitahukan. Terima kasih. Katekisasi CD. Mulai hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 15, pembelajaran CD telah dimulai kembali. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar para pelajar CD tetap mengingat jadwal pembelajaran CD setiap hari Jumat pukul 15 WIB, kecuali jika ada perubahan maka akan diberitahukan melalui WA Group. Pembelajaran kita lakukan dengan menggunakan Zoom Meeting. Terima kasih. Dukungan terhadap dana pensiun HKBP. Perlu diberitahukan kepada semua warga jemaat HKBP bahwa HKBP saat ini memiliki utang ke lembaga dana pensiun negara sebesar 116 miliar. Oleh karena itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah mendirikan Badan Penyantun Dana Pensiun HKBP untuk membantu pelunasan utang tersebut secara bertahap. Untuk mendukung dana pensiun tersebut, KBP Resort Diaspora memberikan dukungan 300.000 per bulan secara rutin yang akan dikirim secara langsung ke rekening dana pensiun HKBP. Bagi warga jemaat yang bersedia sukarela membantu dana pensiun HKBP dapat mengikuti acara kegiatan Gema Nada Peduli pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan dana pensiun HKBP yang dilakukan pada 25 Februari 2021 bertempat di Sopo Martikir Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang, Cakung. Dan kita dapat mengikutinya secara langsung melalui media YouTube TV Kairos HKBP Distrik 8 Jakarta Raya yang diberitahukan. Ado HKBP Resort Diaspora sampai 27 Februari 2021. Pertama, tanggal 21 Februari, Bapak B. Simanjuntak Boru Panjaitan. 22 Februari, Bapak Sintua EM Sigalingging Boru Nenggolan. 22 Februari, Andi Alexander Manurung, Pemuda. 24 Februari, Wisplace Barayel Sinaga, seorang anak sekolah minggu. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta keuangan dapat kita baca melalui WA yang dikirim ke WA Group. Topik doa kita minggu ini, pandemi virus corona agar dapat ditangani oleh pemerintah dan para medis secara efektif, simultan, dan sinergitas bersama semua rakyat Indonesia. 2. Sintua Boru Panjaitan, Sintua pensiun
Opung Anandro Boru, pemulihan di rumah. Amang Asinaga Boru Panjaitan, Opung Anandro Doli, agar diberi kesehatan dan kekuatan. 4 orang tua atau mertua Sintua P. Panggabean Boru Tampu Bolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, yang saat ini berada di BSD Serpong. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. 5. Amang Dr. T.A. Simatupang Boru Tamunan, rawat jalan dan pemulihan. 6. Nang Sintua Nyonya Ermanurung Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan kesembuhan. 7. Amang Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan Boru Marpaung, pemulihan di rumah. 8. Bapak S. Pitoruk Boru Sitohang, Bapak Ipana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kemudian Nyonya Sintua R. Panggabean Boru Tampu Bolon, perawat jalan. 10. Bapak Kuta Barat Boru Nababan, rawat jalan di Bona Pasogit. Tambahan, kita doakan juga Mang Sintua Panggabean Boru Tampu Bolon, kiranya diberi kesembuhan. Terpujilah Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu baru setiap hari di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap ibadah kami Tuhan, yang kami lakukan secara online. Tuhan Yesus, banyak segala permohonan kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Engkau pulihkan, sembuhkan ya Bapa. Itu juga saudara-saudara kami, orang tua kami, dalam usia lanjut ya Bapa. Kau yang menolong, menguatkan, menemani mereka ya Bapa. Cari kami Tuhan juga Tuhan, sebagai anak, dapat merawat orang tua kami dengan baik. Ya Tuhan, Kau berkati dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyadari akan dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak hidup di hadapan-Mu. Kami berserah semuanya hanya ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sama untuk Yakinlah pada Tuhan, kau yang susah dan penat, dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti mengurapi semua janji setia-Nya. Janganlah
Jangan lagu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Sebelum kita berdoa, apakah suara saya bisa didengarkan dengan jelas? Bisakah? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian terkasih, firman Allah yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Khusus firman ini kami harapkan kepada host supaya share screen-nya diganti supaya langsung pendetanya yang bisa membaca yang tampak. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Usurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, hidup kita tidak pernah lepas dari janji ataupun perjanjian. Kita ingat ketika orang tua membawa anaknya hendak dibaptis ke gereja, sebelum anak itu dibaptis, orang tua lebih dahulu mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan bahwa dia akan setia mengajari, membimbing anak itu dalam terang firman Tuhan. Barulah dia dibaptis. Selanjutnya ketika anak kita dewasa dan akan menyaksikan imannya dan menerima peneguhan sidi di hadapan Tuhan,
anak yang belajar sidik itu juga berjanji bahwa dia setia di dalam imannya kepada Kristus. Karena Kristus lebih dahulu setia kepadanya, menyelamatkan, menebusnya, barulah dia akan diteguhkan. Setelah anak dewasa dan akan menikah, dia juga akan berjanji. Berjanji di hadapan Tuhan akan setia mengasihi suaminya, mengasihi istrinya. Kedua-duanya berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka hidup di dalam kasih seia sekata sampai ajal menjemput. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih setia dengan janji kita? Apakah orang tua masih setia kepada janjinya di hadapan Tuhan? Bahwa dia akan senantiasa membimbing anak-anaknya dalam terang firman Tuhan. Apakah kita juga masih mengingat perjanjian kita bahwa kita akan setia mengikut Kristus ketika kita menyaksikan iman kita bahwa kita setia mengikutinya pada saat kita diteguhkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Demikian juga sebagai suami ataupun istri, apakah kita masih setia kepada pasangan kita? Di tengah-tengah banyaknya godaan saat ini, di mana kita tahu bahwa pernikahan umat Kristen saat ini sedang diuji kesetiaannya. Bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana suami dan istri yang tinggal selalu bersama-sama dalam rumah, dan hampir boleh dikatakan tidak ada ruang yang terpisah, karena banyak saat ini keluarga beraktivitas dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Saat ini kesetiaan mereka dalam janji itu sedang diuji. Jika dahulu kesetiaan itu diuji karena jarak yang jauh, yang terpisah antara orang tua dengan anak karena anak di perantauan, suami dan istri karena dua-duanya beraktivitas. Saat ini kesetiaan itu justru diuji ketika kita tinggal bersama-sama antara suami, anak, istri di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jika keluarga manusia sering sekali berjanji tapi tidak ditepati. Dalam bahasa Batak sering didokter janji koling. Kamu yang berjanji, kamu yang mengingkari. Kamu yang selalu berjanji tapi kamu juga yang tidak menepati. Tetapi dalam hati kita saat ini berbeda perjanjian di antara manusia dengan Allah yang berjanji dengan manusia itu. Allah berjanji kepada manusia itu bukan didasarkan keberadaan manusia karena ada kelebihannya, karena ada kebaikannya. Tetapi Allah berjanji kepada manusia karena dirinya sendiri yang penuh kasih. Jika kita membaca nas ini di awalnya, ketika Allah mendatangkan air bah, ketika Allah menghanguskan bumi dengan air yang besar, sehingga segala makhluk yang bernyawa mati, kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang yang bersama dengan Nuh di dalam batra itu yang selamat. Ternyata Allah memiliki jiwa penyesalan karena amarah, karena murkanya yang menghanguskan bukan dengan api, tapi melenyapkan, menghanguskan dengan air yang sangat besar ataupun air bah. Hal inilah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana penyesalan Allah itu memunculkan di dalam dirinya suatu perjanjian yang didasarkan oleh kasih kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah berjanji kepada Nuh. Perjanjian Allah kepada Nuh itu didasarkan kepada kasihnya melihat makhluk yang fana itu. Makhluk yang memang dari sejak kecil kelahirannya memang sudah berdosa. Tetapi di dalam keberdosaannya, Allah prihatin. Allah mengasihi mereka. Allah peduli kepada mereka. Oleh karena kasih itulah, Allah mengikrarkan janjinya
di hadapan Nuh terhadap segala makhluk di dunia ini. Apakah janji Allah? Yang pertama, janji itu berasal dari inisiatif Allah. Janji itu berasal dari keprihatinan Allah kepada kondisi manusia yang menderita. Janji itu berangkat dari komitmen Allah kepada dirinya sendiri, bahwa Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah yang akan menghapuskan, melenyapkan segala makhluk di muka bumi. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, isi perjanjian itu adalah di mana Allah menjamin kelangsungan hidup segala makhluk di dunia ini. Memelihara kehidupan di dunia ini. Selama ada bumi ini, tidak akan pernah berakhir musim menuai, musim menabur, di mana Allah turut bertindak, memberikan cuaca, memberikan musim sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Isi perjanjian itu adalah kehidupan, keselamatan yang terjamin bagi ciptaannya. Yang ketiga, tanda perjanjian itu supaya Allah senantiasa diingat oleh manusia setia dan tidak pernah lupa akan janjinya. Allah menjadikan pelangi ataupun busurnya diletakkan di atas awan. Ketika manusia melihat pelangi itu, ketika Allah melihat pelangi itu, maka manusia akan menyadari bahwa dia adalah makhluk yang dikasihi. Bahwa dia adalah manusia yang dipelihara oleh Tuhan. Manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Pelangi adalah tanda Allah menyelamatkan kita. Allah mengasihi kita. Allah memberikan hidup kepada kita. Dan jaminan itu ada bersama-sama dengan kita. Namun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Saat ini masih kerap terjadi banjir bandang, tanah longsor, cuaca-cuaca yang tidak bersahabat yang disebut dengan cuaca ekstrim. Di mana kita tahu daerah saat ini Jabodetabek, dan juga daerah Kalimantan dan sekitarnya juga saat ini terancam dengan banjir besar. Apakah ini kita katakan bahwa Tuhan sudah melupakan janjinya? Bahwa Dia tidak akan peduli kepada manusia itu? Sebaliknya Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim saat ini. Global warming, pemanasan global. Terjadinya ketidakseimbangan ekosistem saat ini. Sebenarnya itu bukan karena Allah tidak mengingat janjinya. Itu bukanlah karena Allah tidak mengingat bagaimana Dia berjanji kepada segala makhluk yang ada di dunia ini. Tetapi itu adalah dampak daripada kerakusan manusia itu sendiri. Kita bisa bayangkan terjadinya pemanasan global, khususnya efek rumah kaca, di mana hampir per abad itu 5 derajat Celcius. Suhu atau temperatur bumi ini meningkat per 1 abad, 5 derajat Celcius panas bumi meningkat. Maka terjadilah peleburan es di kutub, volume laut semakin meningkat, banyak daratan yang juga sudah mulai lenyap karena mengalami abrasi. Itu semuanya karena pengaruh dari perilaku manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungan itu. Per hari kita tidak bisa tahu berapa banyaknya juta ton emisi karbon yang kita keluarkan melalui perindustrian, melalui juga aktivitas ekonomi kita yang menyebabkan ozon semakin menipis. Kita juga melihat perilaku manusia yang menambah perumahan-perumahan dengan melakukan penebangan yang namanya pohon ataupun hutan, perambahan hutan hanya untuk mengganti dengan hutan produksi. Dan juga untuk mengganti perumahan-perumahan masyarakat. Mereka mengeksploitasi lingkungan hidup secara tidak seimbang. Ini sebenarnya menjadi salah satu dampak yang diberikan oleh manusia sendiri yang mengakibatkan perubahan lingkungan, perubahan cuaca yang mengakibatkan kehidupan kita terancam. Namun hal yang harus kita katakan juga Bapak Ibu sekalian terkasih,
Bagaimanakah Allah menjaga perjanjian itu, proses itu bisa bertahan sampai saat ini? Sebenarnya gereja, orang-orang Kristen adalah cara Allah mewariskan janjinya itu. Sehingga banyak muncul orang-orang Kristen, pejuang-pejuang lingkungan hidup yang memperhatikan supaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan dan ekonomi harus dengan mempertimbangkan juga masalah pengelolaan lingkungan hidup. Dan ini juga sebenarnya Allah bekerja supaya memberikan pengaruh, supaya juga mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini harus adalah kehidupan yang berbasis peduli lingkungan hidup. Misalnya, Allah memelihara janjinya itu dengan mengajarkan disiplin hidup kepada setiap orang. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di got, menanam lahan-lahan yang kritis dengan tanaman. Sebenarnya Allah menggunakan kita supaya kita juga mengingat perjanjian itu. Ada tanggung jawab kita di sana. Ada kontribusi orang yang percaya supaya lingkungan ini bisa terpelihara. Dengan aktif melakukan reboisasi, dengan menjaga lingkungan hidup kita, menanam tanaman yang betul-betul bisa meresap air dan menahan supaya jangan terjadi longsor. Allah bekerja mempertahankan perjanjian itu dengan membangun hati nurani kita supaya peduli dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Allah tidak pernah lupa akan janjinya itu. Di dalam perjanjian itu, Allah turut bersama-sama dengan kita peduli dengan pergumulan yang kita alami. Bahkan Yesus Kristus itu adalah wujud dari janji Allah yang menubuh dalam daging. Di dalam Yesus itu Allah peduli dengan kita. Termasuk di tengah-tengah pandemi COVID ini, Dia ada bersama dengan kita, peduli bagaimana memerhatikan perjalanan hidup kita di tengah pergumulan yang kita alami ataupun pergumulan yang kita sedang hadapi. Dia adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu mempersiapkan bukan hanya kebutuhan kita saat ini, tapi kehidupan kita di masa depan, bekal kita di masa depan, Tuhan juga sediakan bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam perjanjiannya Allah tidak pernah melupakan kita. Justru karena Allah mengingat kita, maka perjanjian itu diteguhkannya. Jika dalam perjanjian lama, Allah melakukan perjanjian itu kepada umat manusia melalui para nabinya, melalui tokoh-tokoh tersendiri. Allah berjanji dengan Adam, Allah berjanji dengan Nuh, Allah berjanji dengan Abraham, Allah berjanji dengan Musa di Gunung Sinai, Allah berjanji dengan Yosua, Allah berjanji dengan Raja Daud melalui Salomo, dan puncaknya Allah berjanji dengan kita umat yang percaya di dalam anaknya sendiri, Yesus Kristus. Perjanjian itu menjadikan Allah selalu proaktif, Allah selalu peduli, Allah tidak tinggal diam, tetapi Dia selalu membaharui dirinya sendiri juga, supaya Dia bisa menyatakan kasih-Nya kepada manusia itu di dalam Yesus Kristus. Allah tidak pernah habis akal. Allah selalu kreatif. Dia inovatif menemukan pendekatan-pendekatan yang lain supaya Dia bisa bersama-sama dengan umatnya. Jika Adam gagal dalam perjanjian itu, jika Nuh juga, Abraham juga, sampai para nabi, umat Israel tidak bisa setia dalam perjanjian itu. Kemudian Dia mengambil rupa sebagai manusia. Di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus,
Dia membarui janji itu. Bahkan janji itu disempurnakan Allah lagi ketika setiap umat yang percaya diberikan karunia Roh Kudus yang tidak mampu diberikan oleh dunia ini. Sehingga secara pribadi setiap orang percaya selalu berjanji dengan Tuhan. Dia berjanji dengan Allah. Perjanjian itu adalah perjanjian yang memang berguna bukan untuk Allah sebenarnya. Tapi itu berguna untuk manusia itu sendiri. Karena di dalam perjanjian itu, manusialah yang diuntungkan. Manusia yang mendapat keselamatan. Manusia yang mendapat kehidupan. Oleh sebab itu, jika manusia mengingat perjanjiannya dengan Tuhan, maka sebenarnya dia sedang memelihara kehidupannya dan keselamatannya. Tetapi jika manusia meninggalkan perjanjian itu, maka dia yang lepas dan meninggalkan keselamatan dan kehidupan itu. Dia jauh dari sang kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, orang-orang yang setialah dalam perjanjian, orang-orang yang memang berhak mendapat keselamatan itu. Secara pribadi, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah mati untuk kita. Yesuslah yang menjadi jaminan janji keselamatan itu. Maka saat ini juga kita diajak menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam perjanjian. Apakah perjanjian itu? Yesus adalah Tuhan bagiku dan aku adalah sahabatnya. Aku adalah anak-anaknya. Aku adalah hambanya. Aku adalah pengikutnya. Dan perjanjian itu diikat di dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Aku anaknya, dia bapakku. Aku sahabatnya, Yesus teladanku. Dialah guru yang menebus dan menyelamatkan aku. Selamat setia dalam perjanjian itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami dalam suatu perjanjian yang kudus antara Allah dengan manusia. Perjanjian itu adalah Engkau menjadi Bapa bagi kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Tanda perjanjian itu salib Kristus, di mana darah Kristus telah tercurah untuk kami. Engkaulah kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan kami melalui Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk menunaikan perjanjian. Sekalipun di dalam kondisi yang berat, konteks kesulitan yang kami harus jalani, kami tetap setia sebagai anak-anak Tuhan. Kami setia selalu menjadi pengikut-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, warga jemaat HKBP Resort Diaspora ini tetap setia di dalam iman mereka kepada Kristus. Dalam perjalanan gerejamu di tengah dunia ini, di tengah pandemi, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah pluralitas iman yang berbeda-beda, dan di dalam konteks gereja yang kecil, di tengah kota yang besar, biarlah iman kesetiaan kami semakin teruji. Suami setia kepada pasangannya, istrinya. Istri juga setia kepada suami. Orang tua setia kepada janjinya untuk mengajari anak-anak mereka dalam terang firman Tuhan. Dan anak-anak setia kepada Tuhan untuk mendengarkan nasihat dan firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua mereka. Warga jemaat-Mu juga Tuhan, setia untuk melayani Engkau melalui profesi mereka masing-masing, dengan aktivitas yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan para pelayan-Mu, hamba-Mu, para penatua yang telah Engkau pilih menjadi pelayan di tengah gereja-Mu, juga mereka setia dalam perjanjian mereka kepada Tuhan menjadi hamba yang setia, hamba yang jujur, dan hamba yang Engkau utus sebagai anak-anak. Ya Tuhan, biarlah kesetiaan itu menjadi kehidupan kami, menjadi gaya hidup kami yang membedakan kami dari orang lain, orang yang bukan
yang setia kepadamu. Biarlah orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen tampil beda dari dunia ini. Di dalam kesetiaan iman mereka, di dalam kesetiaan mereka akan janji mereka kepada Tuhan, dan di dalam kesetiaan mereka untuk melakukan perintah Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, warga jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan, yang berduka Engkau hibur. Biarlah semua warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah secara virtual di rumah mereka masing-masing, berkat Tuhan semakin berkelimpahan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, salam kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih HKBP Resort Diaspora. Kami dari Parhalado dan pendeta mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas.